Seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama Iwayan Agus Suartama alias Iwas alias Agus Buntung, ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LPB 166 X 2024 SPK TPO LDA NTB tanggal 7 Oktober tahun 2024. Tersangka Agus diduga melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korbannya. Terkait hal ini, Agus buka suara terkait kasus dugaan perkosaan yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka. Agus mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka perkosaan dan tahanan rumah. Saya dituduh memperkosa dalam kondisi tubuh saya seperti ini, disabilitas tanpa kedua tangan, kata Wayan Agus dalam Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Sekarang saya ditahan 20 hari ke depan di rumah, di mana saya ditahan di rumah ini, dan alat bukti saya belum tahu, alat bukti apa yang dipakai nahan saya ini, sambungnya Agus lantas bercerita awal mula bertemu korban di sekitaran kampus. Ia mengaku baru pertama kali berkenalan dengan korban pada hari itu. Awalnya, Agus yang merupakan mahasiswa semester 7 di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram sedang mencari makan di kawasan Teras Udayana. Selesai makan, Agus berencana kembali ke kampusnya. Saya minta tolong seseorang untuk nganterin, karena dia gak bisa. Terus ada wanita ini saya minta tolong ke wanita, red korban, ini, dia yang nganterin, dia bersedia. Ujar Agus. Korban yang mengendarai motor kemudian memboncengi Agus dan sempat mengajaknya berkeliling 3 kali di Islamic Center Mataram, dan tiba-tiba diajak ke homestay di kawasan Rembige. Seketika itu dibawa ke lokasi itu, Red Homestay, terus dia yang bayar, dia yang buka pintu, dia yang bukain baju saya, dia yang gituin saya, terus dia yang masang lagi, paparnya setelahnya. Korban, menurut Agus, menghubungi seseorang via telepon dan mengajak janjian bertemu di Islamic Center Mataram. Setelah balik itu diajaklah saya muteri Islamic Center. Yang kelima kali itu ketemulah 2 orang pria. Saya enggak tahu siapa. Seketika dia, korban, peluk pria itu, dan pria satunya lagi foto saya. Dia tanya kenapa bisa naik di sini. Kata Agus. Agus langsung menimpali pria tersebut, bahwa awalnya dia hanya minta tolong korban untuk mengantarnya ke kampus tapi malah diajak ke homestay dan berujung pelaporan kasus pelecehan seksual. Saya seperti dijebak. Malamnya itu diviralin, saya melaporkan ke Polresta dan ternyata lapor ke Polda juga. Sampai sekarang belum ada. Malah dibalik dibilang saya kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Padahal laporan saya belum ada jawaban apapun. Seketika hilang laporan atas pencemaran nama baik itu, ungkap Agus. Beberapa hari kemudian, foto Agus tersebar dan digambarkan seorang sosok pelaku pelecehan seksual yang kejam dengan modus mengancam para korbannya. Pria 21 tahun itu lagi-lagi mengaku bingung dan tak habis pikir dituduh melakukan perkosaan dan melakukan pengancaman terhadap korban untuk menuruti kemauannya. Kasus ini tidak masuk akal, saya tidak bisa buka baju celana sendiri, di mana saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti ancaman itu, seperti apa ancaman yang bisa saya lakuin? Dia kan normal, masa tidak bisa melawan, tidak bisa membantah? Itu yang saya bingungkan, tegasnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa 2 tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap 2 orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila.
Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Terkuak cara licik Agus Buntung ruda paksa banyak wanita. Korban ungkap kronologi sebenarnya. Publik berbalik arah menyerang Agus Buntung, pria disabilitas pelaku ruda paksa wanita di Mataram, NTB. Terkuak Agus yang merupakan disabilitas sudah meruda paksa lebih dari satu wanita. Ia telah melakukan kejahatan kepada wanita berulang kali meski tidak memiliki tangan. Agus Buntung memiliki cara yang licik untuk bisa bercinta dengan wanita-wanita. Hal ini terkuak setelah polisi membuka curhatan para korban. Sejumlah teman wanita Agus Buntung juga mengungkapkan sikap menjijikan Agus Buntung. Diwartakan sebelumnya, viral kasus pria disabilitas tak memiliki tangan berinisial Iwas alias Agus Buntung meruda paksa mahasiswi di kampus Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 7 Oktober 2024. Akibat kasus tersebut, Agus Buntung pun resmi dijadikan tersangka oleh Polresta Mataram. Resmi jadi tersangka, Agus tidak ditempatkan di penjara melainkan menjadi tahanan rumah. Kasus yang mendadak viral di akhir November 2024 itu sontak membuat publik tak percaya atas tudingan Agus memerkosa mahasiswi. Terkait motif, Polda NTB mengungkap pengakuan dari korban, yakni para korban yang jumlahnya lebih dari satu telah terjerat tipu muslihat Agus. Para korban mengaku terpaksa mau dipakai Agus lantaran diancam aibnya bakal dibongkar. Tanggal 7 Oktober 2024, tersangka melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban, yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat dan mengancam akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya sehingga korban terpaksa mau melakukan tulis keterangan postingan Polda NTB. Lebih lanjut, AKBP Nimade Pujawati juga mengungkap adanya tekanan dari pelaku sehingga korban mau melakukan tindakan tak senonoh.